MC, terima kasih. Saya mendapat satu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa ceramah di kelurahan. Udah berapa tahun saya nggak pernah ke sini. Itu tandanya baru hari ini lurah yang hari ini yang baik sama saya. Karena sebagai warga saya pengen banget difungsikan. Ya seperti ibu-ibu PKK itu difungsikan dan berani memfungsikan diri. Kalau kelurahan nggak ada ibu-ibu PKK, mungkin Pak Lurah nggak ada apa-apanya. Tepuk tangan buat ibu-ibu PKK. Karena 10 program PKK itu luar biasa. Hampir saya lihat urusan dunia semuanya ke bawah. Akhirat juga termasuk pengajian ke bawah juga. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu PKK masuk surga dulu. Amin. Kalau masuk surga belakangan berisik. Tinggal kondangan aja berisik. Jadi saya benar-benar dapat satu kehormatan yang luar biasa. Dulu berapa tahun yang lalu saya pernah masuk ke sini, saya pengen banget punya regenerasi dari dunia lawak yang saya masuk sendiri tanpa dibina. Saya bisa muncul dikenal sebagai pelawak. Teman saya mungkin ibu masih kenal, ada Parto, ada Eko. Eko sekarang di DPR, bahkan sekarang ini jatahnya jadi menteri dia. Dia selalu teriak buat rakyat, luar biasa. Tapi saya pikir rakyat yang mana, temennya aja nggak dibagi. Itulah orang-orang besar. Kalau nggak ada orang kecil nggak bakal jadi besar. Makanya beruntung orang besar karena banyak orang kecil, termasuk kita. Beruntung orang kaya karena banyak orang miskin. Jadi kalau orang kaya nggak ada orang miskin, itu orang kaya nggak bisa jualan. Siapa yang mau dijual kalau kaya semua? Duit apa yang orang kaya udah pernah nggak butuh duit, bener? Tapi kalau kita kan sembako sama kalender baru udah lumayan tuh. Dewan yang mana yang kita colok ya? Iya, kalender baru sama duit 100. Makanya ada di kampung sono, no? Ada ibu-ibu pagi-pagi sampai sore nggak bergerak, diem aja. Ditanya, ngapain mak? Nungguin duit dewan. Sampai sore kalau nggak diangkasi duit dewan nggak berangkat, nempel kali pantatnya. Ya siapapun kita, manusia yang berharga itu yang bermanfaat buat manusia lain. Ayat itu sudah umum, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi walaupun kita begini-begini nih, ya begini-begini, ini manfaatnya luar biasa buat orang banyak. Bahkan kita ngaji kelihatannya begini biasa aja. Ih, jangan salah, ini yang bikin kita bahagia dunia akhirat. Kalau dunia doang nggak ketemu kok bahagia di akhirat. Ini kan bekal kita buat ke akhirat. Mana bekal buat akhirat? Ngaji, nggak ada lain itu. Orang kaya banget duitnya nggak dipakai ngaji, nggak ada artinya itu. Orang pinter banget tapi nggak pernah mau kumpul memfungsikan ilmunya di dalam ilmu. Ibu-ibu PKK memfungsikan ilmunya buat orang-orang banyak, masyarakat banyak, nggak ada artinya itu. Benar. Hanya kadang-kadang memang terasa bahwa Allah tuh benar-benar adil buat kita. Kita bisa jadi orang pintar kalau di tengah-tengah orang bego. Kadang-kadang kita paling bego kalau di tengah-tengah orang pintar. Adil nggak Allah? Kita miskin kalau di depan orang. Kadang-kadang kita paling kaya kalau di tengah-tengah orang miskin. Kita paling cakep kalau di depan orang yang jelek. Kadang-kadang kita paling jelek kalau di depan orang yang cakep. Ibu percaya nggak percaya? Kita paling ganteng. Hari ini kalau nggak percaya kita buktiin, berangkat ke Ragunan. Kita paling cakep karena sekandang kunyuk semua. Makanya benar kata Kiai, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Di Pondok Pinang bukan wujud, bukan sombong. Orang yang namanya Akri nggak ada 10. Ngan 1. Benar. Makanya kadang-kadang kalau orang bilang gue mah kalau pengen ketemu dia susah banget. Iya, dia lagi nggak di situ. Kira-kira begitu. Mulai belagu. Kalau di belagu ngomongnya anjay.
Likulli syai'in madiyah ini ada sama siapa? Siapa aja bisa. Berasa nggak ibu? Berasa. Kita kadang-kadang di rumah sehari semalam nggak ada fungsinya. Begitu kita keluar ke tetangga diajak ini ngaji tuh, diajak ikut arisan ngikut tuh. Ya, artinya kalau kita keluar ada fungsinya. Baju kalau di lemari aja nggak ada fungsinya. Ya, sampai dari DP sampai lunas nggak dipakai. Ya kan gitu biasanya kalau yang hijau sage kan rombongan tuh. Ya, iya. Iya kita kan mobil pada nyaut cash. Kalau kata Mandra sombong amat. Ya. Nah kita kumpul di kelurahan ini manfaat. Tadi tuh Pak Lurah sendiri ngomong, ya Rah? Benar. Luar biasa ternyata ibu-ibuku, kakakku, teteku, empoku, mbakku, saudaraku ini luar biasa. Pak Lurah sendiri ngakui. Makanya termasuk Pak Lurah takut sama bini. Termasuk saya RW takut sama bini sebab bini mah enggak ada begonya, pinter. Jangan coba-coba begoin bini. Mati kita Rah. Ya. Sebab yang namanya suami mesti salah. Bahkan kalau suami yang selalu salah dan selalu ngalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Nggak bisa. Sebab kita masalah terus di rumah mulu. Kita pergi ngajak mulu. Kita tidur mulu. Kita melek ajak begadang mulu. Kagak ada benernya. Makanya suami yang cakep siap salah dan selalu kasih tahu buat suaminya. Nggak akan bisa lawan emak-emakku, saudaraku yang begini luar biasa. Sebab kalau bini udah punya permintaan, kalau perempuan udah punya permintaan, si laki-laki harus ngikut. Makanya kenapa saya kalau ceramah lebih senang di hadapan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang berani patungan. Jangan macem-macem sama pasukan emak-emak, benar. Ibu-ibu wani ngaji segini nih Bu, sama bapak-bapak ini kalau dibikin pengajian bapak-bapak di kelurahan ada nggak segini? Nggak ada. Ibu-ibu setiap ngaji belum harian, belum mingguan, belum bulanan, belum arisan, benar? Tuh, makanya wajar ibu seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak emang ngajinya jarang, baju kokonya udah 2 tahun itu juga. Yang berubah cuma kancing doang, ada merah, ada biru, ada kuning, terakhir ada hitam. Pakai copot. Mau berangkat ngaji buru-buru, dendek miring. Kalau ibu-ibu di depan kaca aja mesti lama, biar kira-kira begitu tuh. Ini mohon maaf Ustazah, ngajinya hari ini ambak-ambakan kemana aja. Kalau sama kiai ada meja kitabnya, ya. Kalau sama saya enggak. Ilmu apa? Apa aja. Ya. Jadi ini yang termasuk ibu-ibuku, di ibu-ibu yang luar biasa. Apa aja difungsikan, benar. Makanya paling pintar siapa? Perempuan. Dia nih kalau masak nih anak banyak. Bukannya bapak yang teriak, beli anu jarang. Kasih duit emak, beres. Benar. Asal ada beras saja, belum ada lauknya, udah beres sama emak. Urusan gua ini mah. Iya, saya ingat banget emak saya. Kalau saya bukan turunan miskin, bukan. Enggak, di Pondok Pinang ini kalau boleh kasih tahu orang, saya dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Maaf, fakir. Kalau miskin kan masih belangsak, ini mah fakir. Ya. Saya lihat emak saya itu, kenapa saya bilang ibu pinter? Anak
Ibu, emas saya kan anaknya 13 dulu tuh. Mati 5. Enggak 9, masih ada 9. Makanya waktu mati 5 juga emak nggak sedih, bapak nggak nangis. Orang bapak udah jangan ditangisin, masih banyak sisanya. Nah, anak 9 ini, makanya saya bilang ibu-ibu tuh pinter. Kenapa? Semuanya paling pinter tuh ibu-ibu. Jadi kadang-kadang saya nolak kalau di surga nanti kebanyakan kaum perempuan, saya nolak secara pribadi, bukan secara agama. Saya nolak karena ibu-ibu yang paling pinter, harusnya di surga semuanya ibu-ibu. Pengajian belum mulai, ibu-ibu udah datang. Benar. Bu Ustadznya belum datang, dia udah mandi dari kaca. Baju yang mana ini? Baju yang mana? Bapak-bapak mah pengajian udah mulai masih di pinggir jalan bereduk toh. Ya. Ini maaf, ini protes saya, jangan sampai viral, terus sangkanya saya alirannya beda lagi. Enggak, kalau ceramah tuh nggak mau sih gosip atau ngebully orang, nggak mau sebetulnya. Mengkata emak saya, lu jangan jadi orang lain. Dan saya ceramahnya begini aja. Orang bilang alah pelawak, emang ilmunya apa? Biarin, penting kan laku gua. mahal lagi. Ya ada yang nggak demen gitu kan, nggak semuanya nih, ada yang demen, ada yang miring-miring mah gedek gitu ada. Hidup harus begitu ibu. Ini ada berapa orang nih? Ada 200 orang. Apa semuanya demen sama saya? Enggak. Ada yang udah amit-amit najis. Kelihatan dari mukanya juga kelihatan. Orang bisa ngelihat durian manis apa kagak, nggak perlu dicolok ibu. Dilihatin aja begitu. Ya. Alhamdulillah, sampai kotok deh. Yang dibuka aja kagak tahu nih manis apa kagak, apalagi yang dipelototin dari luar. Ya itu namanya yang makan durian tolol. Ya. Nah, sampai di mana tadi lagi gue ngomong? Oh cerita. Ya. Pinternya ibu-ibu itu sulit dipahamin sama suami nih, sama bapak-bapak. Ya bu. Padahal mah nggak usah pakai ngomong, kasih aja duit beres tuh, benar? Jangan pakai ditanya buat beli apa. Itu kan yang nyautinnya males. Ya, orang banyak kan kurangnya. Ya. Ada sisanya, bukan lagi ditambahin, malah ditanya lagi, emangnya kemarin habis. Itu yang paling gede kan. Makanya suami yang paham, dia nerima salah dan ngalah. Jangan diajakin ngomong banyak-banyak, bini mah. Bener. Ahli zikir nih duduk habis subuh ke duha. Dia zikir, itu bininya di belakang bukan nungguin zikirnya. Kapan belanja? Jadi yang ditungguin bini di belakang itu bukan subhanallah, bukan beruan mau ke pasar, beruan mau belanja. Itu istrinya kiai, mesti paham kiainya, benar. Jangan ngasih oh, udah jam 8, jam 9 kok. Udah mandi dapur, mau belanja apa? Mau masak apa ini? Tengok suami kok. Supaya zikirnya aman, tengok bini kasih duit, berangkat gak itu? Benar. Ibu saya tanya nih sekarang, belanja ke pasar bawa suami tapi nggak bawa duit, mendingan bawa duit nggak bawa suami, kira-kira mendingan mana? Buat apa bawa suami nggak bawa? Sebab pasar nggak nanyain, ibu itu suaminya. Mau beli ikan nasi, ibu itu suaminya. Mau beli baju, ibu itu suaminya. Artinya apa bu? Kalau dikasih duit, ya bu, tinggal ngaji berangkat nggak? Ke pasar berangkat nggak? Kalau ada lebihan mampir nggak di toko emas? Suami yang paham begitu. Makanya suami jangan jadi tolol weh. RW kena nih. Kalau istri kita mundar mandir bukan pengen ditanya, bukan pengen diajak ngomong, kasih duit. Itu yang paham suami begitu.
Yang cakep istri itu tugasnya minta, benar. Suami tugasnya ngasih. Yang cakep itu nggak perlu diminta, pasti itu suami yang paham. Jangan apa-apa disalahin mulu, katanya mau ngaji duit, mau ini duit, mau ini duit. Suaminya tolong, benar. Artinya apa? Istri memang butuh duit, benar. Saya tanya kira-kira ibu, Bu, suami nggak ganteng, nggak apa-apa, asal punya duit. Suami mau pergi 2-3 hari, nggak apa-apa, asal sebelum pergi ninggalin duit. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak ngasih duit? Buat apa suami di rumah mulu kalau nggak pernah bagi duit? Biarin dia pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin duit. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih duit? Biarin dia nggak ganteng, asal banyak duit. Artinya kita, ibu, nggak butuh banget sama suami. Yang paling kita butuhin adalah biar denger lah, biar paham lurah. Gitu Pak RW. Ini RW nya sahabat saya juga nih, Bang Dila. Jadi ini lagi ngobrol turun-turun. Jangan diambil hati terus kemudian kesinggung. Besok jangan diundang lagi aja ke kelurahan. Emang apa? Najis gua mah. Buset, aja kira gua liur bagong. Jadi ini babnya bab. Karena ilmu saya ilmu. Kelihatan serius kita buka kitab apa juga. Repot model kita mah. Iya. Model kita mau ngaji cakep banget juga kalau nggak dapat duit mah kesel. Kita mau ngaji enak banget, seragam udah cakep banget, nggak bawa duit tetap aja kesel. Benar? Karena memang kita dunia butuh duit. Bahkan manusia berharga di dunia kalau megang duit. Biar paham itu suami ibu. Jadi kalau punya ibu, suami itu ngomel mulu dia nggak paham. Iya kan? Pengen sarapan enak nggak disiapin, berarti kan bukan salah istri. Karena ngasih duitnya dikit. Kalau kira-kira pagi dikasih 10 juta, komplit nggak sarapan? Makan siang enak nggak kalau dikasih lagi siang 10 juta? 20 udah. Malam kalau suami paham, kita istri tidur masih miring aja. Jam 7, jam 8, jam 10 masih miring aja. Kira-kira kalau dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Jadi kalau orang bilang, emang mati bawa duit, tapi butuh duit. Benar? Itu dari hari pertama sampai ke-7 emang nggak pakai duit. Itu nguburin gali kubur sekarang pakai duit nggak? Semuanya juga butuh duit. Mudah-mudahan yang pulang dari sini banyak duit. Itu aja deh. Ngaji bener banget, depan ustaz nggak bergerak 3 jam. Biar kita tawaduk. Umur di atas 50 begitu diri aja pinggang bunyi kreket. Biasa aja kali. Ada orang begitu. Makanya saya kalau ceramah saya belak-belakan aja, emang saya pakai kain doang. Saya pakai aja udah lemangnya. Panitia nggak pernah nanya ada dalamannya apa kagak. Iya maksudnya nggak sosokan. Nggak sosokan, saya mah terang-terangan aja tuh. Randy. Iya itu teman saya, sahabat saya, jangan sanawiyah, dia paham banget kelakuan saya. Beri kata bener banget juga nggak jelas. Beri kata bangor banget juga ya, begitu aja. Kira-kira begitu. Dah dipas-pasin aja. Kalau nggak pas juga nggak apa-apa, emang nggak pakai DP sih. Jadi ibu Nihlah nanya gitu, temanya apaan gitu, yang nggak jelas saya mah. Penting mah girang aja dulu, girang. Buat apa ilmu banyak tapi yang ada kesel? Buat apa ngaji sering tapi yang ada hati burik tadi? Ngapain sih? Yang cakep kan lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah. Ya kan, lillah wa fillah mardotillah, lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah. Ketemu besok mardotillah, ridhonya Allah. Ini enggak susah ini, enggak gampang ini. Pengen banget bersihin hati. Ya Allah, kok itu udah burik beneran. Beruntung aja ada taklim, ada pengajian, katanya masih bisa astagfirullahaladzim. Kalau enggak udah matiin orang kali. Lihat tadi di YouTube coba, berapa banyak ada suami yang dipotong kemaluannya sama istrinya.
Dia pikir sosis, Pak. Iya, maaf ini. Iya. Nyaut ada kebabnya. Enggak, jadi artinya saudaraku, ibuku, emakku, kakakku, ayo udah bawa santai aja, capek. Rumah tangga juga begitu, berantem waktunya bunting aja. Apa jadi bego ya? Kalau ibu bakalan bunting ngapain berantem sih? Jadi hidup itu lucu sebetulnya. Berantem tapi awet rumah tangga. Ya? Bukan cerita baru, udah coba kita buka YouTube. YouTube itu udah jendela dunia sekarang. Bahkan mau nyari ilmu juga lihat aja. Ya? Mau lihat penceramah juga nggak usah bayar, buka YouTube aja. Ya? Apa sih yang nggak ada di YouTube? Tutorial bikin anak ada. Benar. Padahal kepintaran bapak kita nggak pakai tutorial. Nah kalau sampai 13 emak saya sampai berjejer kayak curut banyak. Jadi ada bahasa begitu. Ibuku yang ketawa melihat saya hari ini, apakah hatinya sudah tulus? Bisa jadi ada yang ngeganjel. Karena kata Nabi, saya tiqaumun fi akhir zaman ikhwanul alaniyah ada usyarirah. Satu ketika bakal datang ini di akhir zaman, orang yang kelihatannya kayak saudara, orang yang kelihatannya kayak teman, tapi hatinya masih nyimpen permusuhan. Tapi hatinya masih ada gedeknya. Beruntung kok ada talim, beruntung ada Umi Kulsum, ada Ustazah Nunung, ada Ustazah kita ada. Mas, mau kita maki astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alazilah, alailahu alayul qayyum, watubu ilaih. Boleh ketawain tapi pikirin bener itu. Sebab dunia kita kejar kemana negeri, urusan persoalan apapun nggak ada artinya. Modal masuk surga banyakin istighfar. Bahkan ada Sayyidul Istighfar itu. Dulu kan zaman saya kecil masih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang udah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa wa'dika wa a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Tuh dunia akhirat kita dijamin tuh. Bahkan nanti masuk surga tanpa hisab itu. Langsung masuk aja jebrus sih. Ya. Nggak pakai ketemu orang katanya, tapi kan saya belum pernah ke sana. Ya, kalau kuburan gelap itu benar, sekalipun yang mati orang PLN tetap gelap, karena nggak bisa pasang token, nggak bisa narik kabel, nggak bisa. Mana yang bikin terang kuburan? Nih kawan kita yang kemarin meninggal tadi ada tuh Fatihahnya, terang tuh kuburan. Mana sih yang terang? Kenapa kita kelihatan? Karena terang, ini terang nih. Jadi kalau kemarin kita nggak kelihatan karena kita tetap gelap. Sekarang kita terang. Orang-orang yang ngaji itu terang mukanya, coba. Sebab Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya. Siapa yang deketin Allah berarti bercahaya. Coba orang yang main di tempat gelap, ada cahayanya nggak? Makanya ibu-ibu itu mukanya kelihatan. Ya kalau gua kata ibu-ibu mukanya nggak kelihatan, emang kotor. Dianggap siur mata. Ya, ini ibu-ibu yang cakep ini yang mau ngaji. Seragamnya banyak, nggak ngaji nggak cakep. Bacaannya bagus tapi nggak pernah kumpul ngaji, nggak bagus. Mendingan kita belajar baca rawi, selawatan. Makanya saya kalau ngaji depan ibu-ibu udah girang aja dah. Saya nggak mau bikin ibu-ibu susah. Aku tahu kamu udah lama susah. Dan aku juga paham kamu sering disusahin suami kamu. Jadi saya di mana tempat saya ceramah, saya nggak mau ngeliatin di depan ibu-ibu itu susah. Bahkan saya marah dengan lagu waktu di zaman di SD.
Ada lagu buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah. Dibohongin sama kita sama lagu kita, bener itu. Nah kalau begini ngaji kita enak udah, ya bener. Kumpul enak udah, lurah tanggung jawab. Ya, urusan duit tinggal ngomong, ya kan? Ya kalau di kelurahan gak ada duitnya jangan kesini mau ngapain. Artinya bukan kita buat makan, buat ngaji, bener. Kan ada dana sosialnya, bener RW. Ini jangan takut ngundang penceramah, takut nggak kebayar. Sebab Pak Lurah punya duit, kelurahan duitnya dipakai ngaji, nggak bakalan miskin. Ustazah kasih duit nggak bakalan susah, karena ada 3 konsep kata orang tua dulu. Pengen kaya, pengen hidup berkah, pengen urusan gampang. Yang pertama yatim, yang kedua kematian. Kalau ada kematian berusaha beliin kain kapan biar dipendem itu langsung Allah yang jawab itu. Anak yatim juga nggak perlu kita minta doain bapak, yang nggak usah, Allah yang kasih tahu. Yang ketiga siapa? Ustazah habis ceramah assalamualaikum tambahin gegebin. Itu yang cakep. Dia mah ketawa bukan dipikirin. Enggak, emang begitu. Yang paham mah begitu. Orang sholat subuh ada yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh cakep nggak bu? Cakep. Ada orang kaya, kalau orang subuh dia bawa duit 5 juta, itu selesai dia berbalik dia kasih itu coba gocap. Rame nggak mas? Rame. Jadi kalau kelurahan jamaahnya sedikit, berarti duitnya dikit. Sebab kalau disuruh kumpulin saya yakin bisa 3 kali ini, paham nggak ibu? Apalagi yang ceramah orang gila. Ya maaf nih kalau kayak saya nggak usah dipanggil al-mukarram, al-ustad, nggak usah lah, biasa aja lah. Penting mah urusannya benar kita aja. Udah ceramah cakep banget, pagi ceramah, siang ceramah, makan kagak, mati. Belum pernah naik ustad nggak minum sampai berbusa. Nah emang ibu-ibu lebih cerdas. Jadi ibu-ibu ini kecerdasannya luar biasa. Saya baru ngomong begitu udah teriak, kode ya. Padahal demi Allah nggak begitu. Makan pengennya mbak. Makanya Pak Lurah maaf ini Pak Lurah. Ini bercanda aja, jangan diambil hati ini mah. Urusan duit mah bukan berarti saya minta-minta, enggak. Pengajian ini mah. Kita masing-masing udah tua biar paham. Kata Lurah ini setan. Yang ceramah orang gila. Ya kira-kira begitu. Makanya saya melihat begini keluarga semua Pak Lurah. Saya nggak nganggap ini jamaah, enggak. Ini sahabat saya, guru saya, teman-teman saya semuanya. Ini orang-orang solehah yang mau ngaji, yang besok udah bisa punya modal untuk akhirat. Karena modal buat akhirat yang nggak ada lain. Ini tali. Yang lain ada laknat semua masih. Kata Kiai mah, dunia malaunatun. Dunia tuh isinya laknat mulu. Mana yang nggak ada laknat? Talim. Ini talim. Nggak ada laknat ini. Nggak boleh kesel-keselan di talim. Nggak boleh main marah-marahan. Kalau di luar, di rumah tangganya ada laknat itu. Benar. Ibu nggak berasa emang selama ini suami kayak apa? Pikirin dong. Sakit loh sebetulnya. Ngomporin. Apa ibu-ibu nih, saya lihat begini nih, ibu-ibu di rumah senang banget. Aku tahu. Kamu tuh tersiksa tau. Iya, mau ini bingung, mau itu bingung. Kadang-kadang begitu kan. Suami cuman fungsinya doang, ada suami. Aku tahu suami kamu jarang kamu cium tiap hari. Hah? Nggak yakin. Ini kami cium bau balsem. Iya artinya bebasin jangan terlalu capek. Yuk kita ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa 2, ya udah jelas itu. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Susah itu diajak ketawa itu. Urusan banyak. Sebab dunia ternyata diketawain aja selesai.
Ya serius-serius juga nggak selesai juga. Ketawain aja. Pak Lurah sambil ketawa begini sama saya, enak ya. Coba kalau saya datang, Pak Lurah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Lurah juga begitu. Pak Ustadz sebetulnya kelamaan. Di depan bagus tapi di dalam burik. Benar. Itu istighfarnya nggak gampang itu. Artinya boro-boro ke orang, ke diri kita aja nih. Saya nih Bu, kalau kira-kira datang ke kelurahan saya ceramah jadi dosa, saya nggak datang. Dosa udah banyak. Benar. Tapi kalau kira-kira lurah senang, masyarakat senang, terus juga ibu-ibu juga girang, saya jadi girang karena ada pahalanya. Maka saya kalau ceramah nggak kayak orang-orang, marilah sama-sama kita mengucapkan kalam ilahi. Kepanjangan, susah amat. Yang penting siapa yang benar, benar ntar dia. Ya, itu tadi itu kata Qori, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman itu Bu harus takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu takwa? Masih ingat nggak waktu zaman di sanawiyah dulu? Takwa itu imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhin larangan Allah. Dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Berarti kalau mati tidak Islam kafir nggak? Kafir. Untuk jadi kafir itu nggak susah Bu. Bainal muslim wal kafir tarkus shalah, ninggalin sembahyang aja, udah bisa dianggap kafir kita. Makanya kenapa beruntung ada taklim, istighfarin lagi. Yang kemarin kita nggak merasa kayak nggak punya Tuhan, nggak punya Allah, kita seenaknya kita. Sekarang di taklim kita ingat bahwa kita punya Allah. Kita dari Allah, bakal pulangnya juga menghadap. Selesai udah. Makanya komitmen kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu-ibu yang rajin bangun sholat malam mah, kalian ngerendemin padu. Kalian mikirin masak pagi, naruh nasi tuh. Bangun juga ada yang dibangunin bocah. Benar? Ibu-ibu yang hebat mah. Makanya kalau suami yang paham, dia memuliakan istrinya. Saya aja termasuk nggak paham. Kira-kira begitu. Ya Bu? Udah ini, udah? Udahlah, udah ini. Udahlah. Nanti terlalu cepat benernya. Di talim enaknya begitu kita duduk begini nih Bu, nih coba kalau di rumah cakep nggak kira-kira? Kagak ada strobek kita pakai. Benar. Ya kalau kita mau belanja, mau pergi wajar ya, mau belanja nih emang belum ada duit, tapi mau ngaji mah ada duit nggak ada duit tetap ngaji karena berharap Allah kasih rezeki sepulang kita ngaji. Itu cakepnya taklim. Bahkan ada orang yang udah diponis penyakit bakal mati, dia kemana larinya? Majlis zikir, tiap hari dia zikir, Allah kasih sehat panjang umurnya. Kalau kita ikutin dokter terus, ujung-ujungnya duit keluar, mati waktunya mati karena urusan mayas'alunaka 'anir ruh, urusan rumah, urusan Allah. Qul ruhu min amri rabbi, ruh urusan Allah. Kalau udah sehabis-habis, kemana kita mau berserah? Tadi takwa tuh. Apa itu takwa? Berserah sepenuhnya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang kalau udah takwa yang sebenar-benarnya, ngeri udah Bu. Ibu takwa banget di suami, ibu juga nggak bakal berani gentak-gentak. Coba ada tuh karismanya seorang istri di depan suaminya tuh. Oh setiap hari istrinya ngaji, dia nggak berani ngomel. Cukup ibu bilang, Pak, jangan marah, aku takut hafalan gue hilang. Cia, ini mah baru buka Quran, baru apa sih, ambil aja sendiri. Belum minta kopi, belum minta disiapin makan. Iya Bu, nggak begitu sebetulnya, nggak begitu. Bukan yang di sini bukan. Udah sono, sini beda, nggak sama. Artinya itulah kodratnya begitu. Makanya saya bilang kita jadi istri itu kerjaan ngegelitik mulu tuh. Jadi suami itu salah terus, ada aja salahnya. Ya di rumah baik, jalan mau kemana baik. Kita ganteng salah, buluk juga salah, jelek amat, sedekil banget.
Kita mancing mulu. Kita di rumah mulu nggak mancing apa? Karena dia tahu kerjaannya mancing. Ajak lurah. Dah, kira-kira begitu, segitu aja ibuku, saudaraku. Yuk kita senangin nanti umuran kita ini udah di atas 50, nyari senang, jangan nyari susah. Jangan nyari duit, udah nyari senang aja. Ya banyak orang punya duit tapi enggak ya biarin kita nggak punya duit asal punya duit. Ini buat apa? Ya Bu, kita hidup butuh duit. Itu baliknya itu kira-kira begitu. Jadi kalau kira-kira kenapa sih apa-apa duit emang benar dunia butuh kira-kira begitu. Dipas-pasin aja nggak pas juga. Ya. Jadi suami-suami, ibu, kakakku, saudaraku biar paham. Ya, jadi istri yang paling penting adalah nurut. Nurut sama suami. Minta rumah gede banget itu permintaan istri. Tapi begitu kata suami, enggak usah, nurut, terima aja. Minta apa baik? Mobil minta yang gede bagus. Tapi istri harus nurut, belum ada duit mama. Makanya katanya wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Jadi kalau ibu lagi pengen banget punya mobil, ingat mati. Pasti nggak jadi. Ya. Pengen banget punya emas yang gede-gede, kayak kaleng kongguan. Ingat mati. Pasti nggak pengen ke toko emas. Tapi kalau suami yang ngomong gitu, mama, kita mati nggak bawa rumah, kita mati nggak perlu mobil, kita mati nggak perlu duit. Jangan ngomong apa-apa, tengok wajah suami ibu. Bilang aja, papa aja yang mati duluan. Suwek bener-bener. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah bukan dosa kecil, yang kecil-kecil udah pada gede. Anak kita kemarin kecil-kecil, sekarang anak kita udah pada gede. Kemarin badan kita juga waktu perawan masih kecil-kecil, sekarang badan kita udah dulu RW kita juga nggak gede, sekarang RW kita udah. Artinya yang kecil-kecil udah pada la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada dosa besar kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Jadi siapapun kita, al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Saya juga termasuk yang ceramah, anggap aja sekedar obrolan. Jangan sampai besok kesel karena ngelihat sikap saya enggak sama apa yang saya ceramai. Ada orang bilang, buat apa nyeramain orang kalau sendiri kita belum benar? Saya pikir benar nggak benar, saya ceramah aja. Bener. Yang penting duit yang udah masuk jangan diambil lagi. Ya, ibu bareng kita baca Fatihah ya. Kita bareng baca Fatihah. Kita ingetin diri kita juga bahwa semuanya punya Allah dan bakal kembali kepada Allah. Yang lain dunia ini dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yuk hari ini siapapun kita, apapun kita, jadikan bahwa Fatihah ini obat buat kita. Obat ketenangan, obat kenyamanan, obat daripada akhlak kita yang kurang bagus. Mudah-mudahan apapun yang kita pengen Allah kasih mudah semudah-mudahan. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Urusan palurah, urusan pekerjaan, urusan apapun mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ada jalan keluarnya. Dan suami-suami kita yang capek nyari duit, mudah-mudahan Allah bukain pintu rezekinya. Dan kita yang butuh duit, mudah-mudahan siapapun yang ketemu kita Allah kasih duit buat kita. Dari mana aja jalannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah pasti dijamin semua urusannya. Mudah-mudahan siang hari ini kita ngaji walaupun sedikit, ada yang bisa kita bawa dan kita berharap apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi ta'ala, karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, karena syafaatmu ya Rasulullah, wa bi qabuli doa abina wa ummina, dan kabulkan doa orang-orang tua saya buat saya ya Allah.
Karena semasa hidup orang-orang tua kita selalu mendoakan kita, seperti kita sekarang selalu berharap dan mendoakan anak-anak kita. Kabulkan doanya ya Allah. Dan guru-guru kita ya Allah yang ngasih ilmu sedikit, mudah-mudahan manfaat buat kita, buat kehidupan kita, buat keselamatan kita dunia dan akhirat. Sebutin masing-masing orang tua kita, wa khususan summa ila ruhi ummina, ibu kita, wa bina, bapak kita, wa listadina, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Syafaat Rasulullah, kita minta barakahnya, wa bi barakatihim wa bi ulumihim wa bi karamatihim, wa syafaatihim wa bi du'aihim, wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya saya tutup langsung. Ada doanya. Guru kita. Oh, langsung aja. Ustazah kali. Nah, kan saya disuruh ceramah doang. Oh, sekali ya? Iya dah, maafin ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'abud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi ma fi 'ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi al-hurufi kalamillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mansuma. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wafalna fa innaka khairul hafizin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Allahumma ya Allah Rabbana, Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara, warja'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, irfa'hum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil